Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Ibu berharap anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi sistem peredaran darah pada manusia. Dalam pembahasan kita nanti, kita akan membahas mengenai organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah, kemudian bagaimana proses terjadinya peredaran darah di dalam tubuh kita, dan apa saja gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah tubuh kita. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi kita hari ini, Ibu ingin terlebih dahulu bertanya kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian pernah tidak mengamati kendaraan yang lalu lalang di jalan raya? Kira-kira apa ya tujuan mereka? Ibu yakin di antara kalian pasti ada yang menjawab bahwa tujuan kendaraan ini salah satunya adalah untuk membawa penumpang dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Nah, sama halnya dengan kendaraan yang anak-anakku sekalian amati, ternyata di dalam tubuh kita juga terdapat organ atau jaringan yang berperan untuk membawa zat dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Jaringan yang Ibu maksud di sini adalah jaringan darah. Untuk lebih mengetahui mengenai darah dan organ apa saja yang terlibat atau berperan dalam sistem peredaran darah manusia, mari kita sama-sama menyaksikan penjelasan berikutnya. Hampir 80% dari bobot tubuh manusia dewasa ini tersusun dari darah. Adapun komposisi darah terdiri dari yang pertama adalah plasma darah, kemudian yang kedua adalah sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini kita bagi lagi ada beberapa jenis. Ada sel darah merah atau biasa disebut dengan istilah eritrosit. Kemudian ada sel-sel darah putih, biasa disebut dengan leukosit. Dan ada keping-keping darah atau biasa juga disebut dengan istilah trombosit. Adapun fungsi darah, yang pertama adalah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Oksigen di sini akan diangkut dari bagian paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida akan diangkut dari seluruh jaringan tubuh menuju ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk mengangkut nutrisi atau sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan ini akan diangkut dari bagian usus halus, kemudian dibawa oleh darah dan diedarkan menuju ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk mengangkut sisa-sisa hasil metabolisme. Yang keempat, berfungsi untuk mengangkut hormon. Kemudian yang kelima, berperan sebagai sistem kekebalan tubuh. Nah, bagian darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh di sini adalah sel-sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah merupakan bagian utama dari darah. Bentuknya bulat atau cakram, kemudian bikonkav atau double cekung, dan tidak berinti, serta berwarna merah yang disebabkan oleh adanya hemoglobin. Nah, hemoglobin di sini berfungsi untuk mengikat oksigen dari luar dan diedarkan menuju ke seluruh bagian tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler atau mengalami diapedesis. Keping-keping darah atau trombosit merupakan jenis sel darah merah yang ukurannya lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Kemudian, trombosit ini tidak berinti dan mempunyai bentuk yang tidak teratur.
Sel ini dibentuk di dalam megakariosit sumsum merah tulang, di mana keping darah atau trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Komposisi darah berikutnya yaitu plasma darah. Plasma darah terdiri atas 90% air yang di dalamnya terlarut berbagai macam zat, baik itu zat organik maupun zat anorganik, yaitu kurang lebih 7-10%. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa cairan yang berwarna kuning itu adalah plasma darah dengan komposisi sebanyak 55%. Kemudian bagian yang berwarna biru itu adalah sel-sel darah putih dan keping-keping darah dengan komposisi kurang dari 1%. Sedangkan cairan yang berwarna merah ini adalah sel-sel darah merah dengan komposisi sebanyak 45%. Nah, yang menyebabkan darah berwarna merah itu adalah kandungan hemoglobin atau Hb yang terdapat di dalam sel-sel darah merah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komponen-komponen penyusun darah. Berikutnya, kita akan membahas mengenai proses terjadinya pembekuan darah. Berikut skema proses pembekuan darah. Pada saat terjadi luka, maka trombosit yang berada di dalam darah ini akan pecah, kemudian mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim trombokinase. Enzim ini berperan untuk mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Selanjutnya, trombin berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka dan lama-kelamaan luka akan mengering. Sekarang kita akan membahas organ yang berperan untuk memompa darah menuju ke seluruh bagian tubuh kita, yaitu organ jantung. Jantung merupakan alat pemompa darah. Jantung terletak di dalam rongga dada, agak ke sebelah kiri dan diapit oleh paru-paru di belakang tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan berat sekitar 300 gram. Nah, ini adalah struktur jantung. Jantung tersusun atas 4 ruang, 2 buah atrium atau serambi, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, dan ada 2 buah bilik atau ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup bicuspidalis atau disebut juga dengan istilah katup mitral. Sedangkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup yang disebut dengan katup tricuspidalis. Nah, salah satu fungsi katup ini yaitu mencegah bercampurnya darah antara serambi dan bilik. Pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh yaitu pembuluh aorta. Sedangkan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh bagian tubuh kembali menuju ke jantung itu adalah pembuluh vena. Pada gambar juga terdapat arteri pulmonalis, di mana pembuluh arteri ini berfungsi untuk membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis berfungsi untuk membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Pembuluh darah pada manusia kita bedakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh ini dapat dibedakan menjadi aorta, arteri, dan arteriol. Aorta atau nadi besar adalah pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung. Arteri adalah cabang dari aorta
dan arteriol adalah pembuluh kapiler. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh organ tubuh menuju ke jantung. Pembuluh ini dapat dibedakan menjadi venula, vena, dan vena cava. Venula adalah pembuluh balik kapiler. Vena adalah pembuluh darah yang menerima darah dari venula, sedangkan vena cava adalah pembuluh balik besar yang langsung berhubungan dengan jantung. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan. Kapiler merupakan pembuluh darah yang ukurannya paling kecil, namun mempunyai jumlah yang paling banyak di dalam tubuh. Berikut tabel perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama dari segi tempat, pembuluh nadi terletak agak ke dalam dan tersembunyi, sedangkan pembuluh balik terletak dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Kemudian yang kedua, dinding pembuluh nadi ini bersifat tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Kemudian yang ketiga, dari segi aliran darah, pembuluh nadi membawa darah dari jantung, sedangkan pembuluh balik membawa darah menuju ke jantung. Kemudian yang keempat, dari segi denyut. Nah, denyut pembuluh nadi ini terasa, sedangkan denyut pembuluh balik tidak terasa. Yang kelima, dari segi katup, pada pembuluh nadi hanya ada di satu tempat dekat jantung, sedangkan pembuluh balik katupnya terdapat di sepanjang pembuluh. Nah, kemudian yang keenam, jika terluka, pembuluh nadi ini darahnya akan memancar keluar, sedangkan pada pembuluh balik ketika terjadi luka, darahnya tidak memancar tapi hanya menetes saja. Untuk jenis-jenis peredaran darah, kita bedakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar, kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil, dan yang ketiga adalah sistem peredaran darah portal. Sistem peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran yang membawa darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung menjadi O2 setelah keluar dari paru-paru. Nah, berikut ini adalah mekanisme aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang terdapat pada bagian ventrikel kanan jantung akan dibawa menuju ke arteri pulmonalis, selanjutnya dibawa menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi difusi oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, oksigen akan dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri jantung. Sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen. Adapun mekanisme aliran darah pada sistem peredaran darah besar diawali dari darah yang berada pada bagian ventrikel kiri jantung akan mengalir menuju ke pembuluh aorta, selanjutnya menuju ke pembuluh arteri superior dan inferior. Selanjutnya darah ini akan berdifusi masuk ke sel atau jaringan tubuh. Nah, darah dari sel atau jaringan tubuh yang mengandung karbon dioksida selanjutnya akan dibawa menuju ke vena cava inferior dan superior. Selanjutnya akan dibawa menuju ke bagian atrium kanan jantung. Sistem peredaran portal adalah sistem peredaran darah yang menuju ke alat-alat pencernaan, menuju ke hati sebelum kembali ke jantung. Pembuluh darah portal ini akan berwarna coklat yang dikarenakan karena banyak mengandung nutrisi atau nutrien.
Ini adalah gambaran sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil yang terjadi di dalam tubuh manusia. Berikut adalah kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah anemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan sel-sel darah merah atau eritrosit, sehingga kadar oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh juga berkurang. Kemudian yang kedua adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat adalah leukemia atau kanker darah. Nah, leukemia ini disebabkan karena adanya jumlah sel darah putih atau leukosit yang berlebih atau tidak terkendali. Kemudian yang kelima adalah hemofilia, yaitu penyakit yang menyebabkan darah sukar atau sulit untuk membeku. Yang keenam yaitu thalassemia, yaitu kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Yang ketujuh adalah sklerosis, yaitu penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat, terutama otak, saraf tulang belakang, dan saraf mata. Yang kedelapan yaitu penyakit koronaria atau penyakit arteri koroner, yaitu penyakit yang disebabkan karena terjadinya kerusakan pada pembuluh darah utama jantung. Nah, hal ini bisa berakibat pada terjadinya serangan jantung. Yang kesembilan adalah penyakit varises, yaitu penyakit yang menyebabkan pembuluh darah membesar dan timbul, yang biasanya paling sering terjadi atau muncul di kaki dan telapak kaki. Yang terakhir adalah penyakit embolus atau emboli, yaitu kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut di dalam pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya penyumbatan pada aliran darah. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham bukan mengenai materi sistem peredaran darah pada tubuh manusia? Ibu berharap anak-anakku sekalian mampu memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.